Pagi guys, Spirit Sword Sovereign dulu ya guys. Gasken. Setelah menetapkan 3 kontes, Chu Xingyun tidak tinggal banyak dan meninggalkan istana utama kota secara langsung. Sepanjang perjalanan ke Pulau Tiangong, Chu Xingyun mengumpulkan 36 pengrajin Tiangong dan memberi perintah. Selama bulan berikutnya, ia bekerja keras untuk merancang panah yang bisa menyerang pasukan darat dengan keras. Menghadapi pesanan ini, 36 pengrajin segera bersemangat, tanpa sepatah kata pun, mereka langsung berinvestasi dalam penelitian. Chu Xingyun juga meletakkan semuanya dan memasuki ruang reinkarnasi, menggunakan karakteristik ruang reinkarnasi, waktunya 10 kali lebih lambat dan membentang 1 bulan hingga 10 bulan. Alasan mengapa Chu Xingyun masih berani membuat janji 3 kali dengan hanya 1 bulan yang tersisa adalah karena di ruang reinkarnasi, ia dapat meregang 1 bulan hingga hampir 1 tahun. Chu Xingyun tidak percaya, dan dalam setahun, dia tidak bisa mempelajarinya. Waktu berlalu hari demi hari, di dalam Menara Putih, Sui Liuxiang tidak pernah keluar, pertempuran tim Liu Yun dipimpin oleh Gu Men dan terus menang. Di sisi lain, di Pulau Tiangong, dengan upaya jutaan kumbang abisal, sejumlah besar tanah dikompres menjadi bola bumi dan dikirim ke dunia kecil bawah tanah. Terutama rebung di tanah diangkut ke dunia bawah tanah dalam batch dan dikubur di dalam tanah, setelah disiram, batch pertama rebung di dunia kecil bawah tanah telah tumbuh. Di dalam 3.000 Akademi Klan Iblis, angkatan pertama dari 30 juta siswa juga telah mulai secara formal memulai kelas. Di bawah bimbingan 3.000 perwira perempuan, jumlahnya meningkat dengan cepat setiap hari. Di sekitar Chu Xingyun, semuanya berkembang pesat. Tapi sisi Chu Xingyun, tetapi menemui masalah besar. Kekuatan terbesar dari Rune Wei adalah Anda dapat menggunakan bahan biasa untuk memperhalus panah Raja Vena. Kelemahan terbesar dari Rune Wei adalah bahwa bahannya terlalu biasa dan panahnya terlalu rapuh, begitu mencapai kisaran, ia akan hancur ke langit. Yang disebut, di ujung panah yang kuat, tidak bisa memakai luyan, hal yang sama berlaku dari panah emas tajam yang bergegas. Setelah banyak tes, kesulitan ini tidak dapat diatasi sama sekali. Saya telah belajar di ruang reinkarnasi selama 3 bulan, yang merupakan 10 hari di dunia surga dan bumi, tetapi saya tidak pernah membuat kemajuan. Akhirnya, Chu Xingyun harus menyerah arah ini dan menghapus semua penelitian terkait. Bahkan, jika Anda memikirkannya sebentar, akan gila jika bahan biasa dapat digunakan untuk membuat artefak kerajaan, dan kekuatannya masih sama. Dengan cara ini, Chu Xingyun dapat secara massal memproduksi artefak kerajaan permanen, bahkan artefak kerajaan, bagaimana ini mungkin? Tidak hanya Chu Xingyun tidak membuat kemajuan di sini, tetapi 36 pengrajin masih belum tahu. Dalam kecemasan, Chu Xingyun akhirnya ingat iblis dan 3.000 petugas wanita. Yang disebut 1 orang pendek, panjang 2 orang. Karena orang tidak bisa mengetahuinya, mengapa tidak memulai seminar dan bertukar pikiran? Dengan pemikiran ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan untuk mengetahui. Hanya ada 20 hari tersisa sebelum batas waktu 1 bulan. Sepanjang perjalanan ke istana kerajaan klan iblis, Chu Xingyun memanggil 3.000 petugas wanita untuk pertama kalinya. 3.000 akademi ditutup sementara, dan 30 juta siswa melakukan belajar mandiri. 1 bulan kemudian, penilaian pertama akan dilakukan, orang-orang dengan nilai yang lebih rendah akan dihilangkan dari akademi. Di puncak pegunungan bawah tanah, Chu Xingyun duduk berlutut di atas altar yang dibangun dari batu giok putih. Atap pengorbanan ini adalah platform besar bagi setan. Tapi untuk Chu Xingyun, itu hanya podium 2 meter. Pada platform, Anda dapat menekan dan menahan futon, dan sebuah meja pendek, duduk di atas futon, dengan meja pendek batu giok putih di depan Anda, dan sebuah pena tinta dan batu tinta kertas di atasnya. Di seberang Chu Xingyun, ada setengah lingkaran, yang berdiri di observatorium, yang memiliki total 30 lantai, masing-masing dengan 100 kursi, yang dapat menampung 3.000 petugas wanita. Awalnya, pendapat Ratu Iblis adalah untuk membantu Chu Xingyun membangun Akademi Rune, tetapi Chu Xingyun menolaknya. Lagi pula itu di ruang bawah tanah, di mana tidak ada angin dan tidak akan hujan. Tidak masalah jika Anda memiliki atap atau tidak. Duduk di altar, Chu Xingyun perlahan berbicara masalah yang dihadapi, dan meminta semua petugas wanita untuk menggunakan otak mereka, bertukar pikiran, dan datang dengan solusi. Awalnya,
Chu Xingyun berpikir bahwa bahkan jika kekuatan 3.000 orang dikumpulkan itu tidak mudah dipelajari. Tapi berkali-kali, hal-hal begitu tiba-tiba, Chu Xingyun baru saja menjelaskan masalah yang dihadapi, dan sosok yang sedikit akrab, kemudian Ying Ying berdiri. Dengan hormat menghadap Chu Xingyun, sosok itu berkata, "Supreme, saya pikir masalah ini sangat mudah untuk dipecahkan, selama masih dinilai." Dinilai. Melihat sosok itu dengan curiga, otak Chu Xingyun dengan cepat bergerak naik, tapi dia masih tidak mengerti apa yang disebut klasifikasi yang dimaksud. Melihat kebingungan Chu Xingyun, sosok itu melanjutkan. Itu adalah pada panah emas angin ledakan, mengikat panah, ketika panah emas angin ledakan hancur, panah akan jatuh, jadi. Tampar. Menamparkan paha, Chu Xingyun berkata dengan keras. Ya. Kenapa aku tidak memikirkannya? Bunling. Pukulan kedua. Melihat kegembiraan Chu Xingyun, sosok itu melanjutkan. Tidak hanya itu, pada kenyataannya. Jika panah diganti dengan tabung bambu tipis, dan permukaan tabung bambu ditandai dengan semburan api, maka... Mendengarkan narasi konstan perwira wanita ini, mata Chu Xingyun menjadi lebih cerah dan lebih cerah, ya. Itu benar-benar. Panah emas ledakan tajam adalah tingkat pertama, bertanggung jawab untuk mengirim panah ke ketinggian tinggi. Ketika panah emas tajam meledak ke langit, secara otomatis akan hancur, dan panah secara alami akan menyelam ke bawah. Tentu saja, kekuatan panah saja masih terlalu lemah, tetapi jika Anda mengukir beberapa garis kuat pada panah, hasilnya. Melihat petugas wanita dengan kagum, Chu Xingyun menghela nafas lebih baik. Meskipun Chu Xingyun tidak lebih buruk dari orang lain dalam hal kebijaksanaan, kepintaran setiap orang sebenarnya berbeda. Dalam hal penemuan dan penciptaan sendiri, Chu Xingyun tidak bisa memutuskan untuk menjadi pintar. Dibandingkan dengan perwira wanita ini, jaraknya terlalu besar. Chu Xingyun bingung, dan dalam sekejap orang punya ribuan ide, dan bahkan perkembangan selanjutnya, mereka sudah berpikir dalam-dalam. Seseorang dengan prestasi akademik yang tak tertandingi belum tentu seorang penemu ini tidak dapat dikatakan bahwa ia tidak cukup pintar, tetapi jenis-jenis pintar berbeda. Dan beberapa orang hanya memiliki prestasi akademik rata-rata, tetapi mereka memiliki keinginan yang tak terhitung jumlahnya dalam pikiran mereka, dan mereka selalu dapat menghasilkan banyak penemuan indah dan ciptaan kecil. Melihat dengan bersemangat pada gadis iblis, Chu Xingyun berseru. Siapa namamu? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, petugas wanita lainnya tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi iri, tetapi wanita yang bertanya dengan nama itu tidak hanya tidak bahagia, tetapi membeku di sana, tubuhnya gemetar dan air mata mengalir deras. Untuk Agung, apakah kamu tidak ingat selir murahan? Sebuah suara yang sangat lembut, sangat sedih terdengar di telinga Chu Xingyun. Baru saja, Chu Xingyun memikirkannya dengan otaknya. Meskipun dia melihat petugas wanita, dia benar-benar menutup mata. Melihat pihak lain sangat sedih, Chu Xingyun sangat bingung, apa yang dia lakukan yang membuat orang sangat sedih. Dalam keraguan, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi melihat masa lalu, dan Chu Xingyun terkejut dengan tampilan ini. Alasan mengapa Chu Xingyun melompat dengan sangat kejam adalah karena perwira wanita ini bukan orang lain, itu adalah Ratu Iblis asli. Meskipun waktu telah berlalu dan identitas masing-masing juga telah mengalami perubahan luar biasa, Chu Xingyun harus memberikan penghormatan tertinggi kepada mantan Ratu Iblis. Sebenarnya, itu adalah Chu Xingyun yang merampas segalanya, tidak hanya bantuan jurang maut, tetapi juga seluruh kelompok etnisnya. Meskipun Chu Xingyun bisa mengabaikannya sepenuhnya dan hanya memperlakukannya sebagai petugas wanita biasa, dalam hal ini, Chu Xingyun akan terlalu hambar. Yang disebut, dalam 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, yang bisa menjalani kehidupan yang mulus tanpa tikungan dan belokan. Seperti pepatah lama. Orang-orang di gunung, jangan memandang rendah orang-orang di gunung, karena suatu hari, mereka akan naik menggantikan Anda. Orang yang naik gunung, jangan memandang rendah orang yang turun gunung, karena ketika mereka cantik, kamu masih turun gunung. Suatu hari, Chu Xingyun adalah yang tertinggi. Kekuatannya membanjiri seluruh gurun utara. Namun, setelah dia tiba di dunia Qian Kun, dia menjadi anak laki-laki yang kosong. Tidak ada yang menganggapnya serius. Kesenjangan yang besar, yang belum dialami, tidak bisa dibayangkan pula. Meskipun, Ratu Iblis sekarang telah jatuh, dan jatuh di bawah tangan Chu Xingyun, tergantung wajahnya. Namun,
Chu Xingyun juga mengalami situasi seperti itu, dan dia belum sepenuhnya terlepas dari itu. Dia tahu apa yang paling dibutuhkan dan apa yang paling dia benci. Jangan memaksakan pada orang lain apa yang tidak Anda inginkan. Karena jenis orang yang paling Anda benci adalah jenis orang yang ingin Anda lakukan, tentu saja, sebaliknya. Tiba-tiba berdiri, Chu Xingyun berkata dengan marah. Bagaimana kamu bisa ada di sana? Siapa yang membuat kamu di sana? Melihat Chu Xingyun, yang marah, tubuh Ratu Iblis bergetar tak terkendali, dan otaknya pusing. Ketika dia ingin datang, Chu Xingyun jelas takut pengaruhnya di klan iblis, yang sepenuhnya memberantasnya. Pada saat putus asa, Chu Xingyun berteriak. Apakah kamu melakukan ini? Kamu tidak terjebak olehku dan ketidakadilan apa yang orang pikirkan tentang aku. Siapa aku? Chu Xingyun. Matanya melebar tajam, dan Ratu Iblis menatap Chu Xingyun dengan takjub. Apa yang dia maksud dengan kalimatnya? Melihat wajah bingung Ratu Iblis, Chu Xingyun berkata. Katakan padaku, apa identitasmu sekarang? Saya. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis sangat ketakutan, dia benar-benar tidak tahu pikiran Chu Xingyun. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ratu Iblis akhirnya berkata. Saya seorang perwira wanita. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata. Yang mulia, Anda dipilih oleh Kaisar Abyssal Zu secara pribadi, dan juga Ratu Iblis yang diakui oleh semua setan. Tapi, mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ratu Iblis membuka mulutnya, tapi begitu dia membuka mulutnya, dia terganggu oleh Chu Xingyun. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidak, tapi aku tidak pernah mengatakan itu untuk menghapus ratumu, aku tidak pernah punya ide seperti itu. Ya. Dengan teriakan, mata Ratu Iblis tiba-tiba menyala. Ya, meskipun Chu Xingyun adalah yang tertinggi, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menghapus ratunya. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata. Mungkin Anda tidak jelas, maka saya akan menjelaskannya secara resmi hari ini, Anda semua mengingatnya. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata datar. Raja Iblis Kaisar adalah binatang perang saya, bertanggung jawab untuk memimpin pasukan jurang maut dan berperang untuk saya. Selama pidatonya, Chu Xingyun menatap Ratu Iblis, dan berkata dengan keras. Keluarga Iblis masih diperintah oleh Ratu Iblis, yang bertanggung jawab untuk mengajari saya orang-orang dan memberikan dukungan logistik. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, tubuh lembut Ratu Iblis menggigil, tapi kali ini bukan karena takut, tetapi karena kegembiraan dan kegembiraan. Melihat kegembiraan Ratu Iblis, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan berkata, keluarga jurang adalah lengan kiri saya, dan keluarga Iblis adalah lengan kanan saya. Mendengar ini, semua petugas wanita sangat senang. Jelas Chu Xingyun tidak memiliki ide memperbudak klan iblis, sebaliknya, Chu Xingyun meningkatkan status klan iblis dalam jumlah besar dan menjadi ras di samping abis. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, jika seluruh kelompok dibandingkan dengan seseorang, maka saya adalah otaknya, Anda adalah lengan kiri dan kanan, meskipun tanggung jawabnya berbeda tetapi semuanya adalah keseluruhan yang sama. Berjalan menyusuri atap pengorbanan, Chu Xingyun berjalan di depan Ratu Iblis, dan berkata dengan cara serius. Meskipun pembagian kerja antara Anda dan saya berbeda, status Anda dan saya tidak dibedakan antara tinggi dan rendah, saya harap Anda bisa mengerti. Mengangguk dengan penuh syukur, air mata Ratu Sihir tidak bisa membantu. Seperti yang dirasakan Chu Xingyun, yang paling dia hargai sekarang adalah rasa hormat, itu satu-satunya kebanggaan baginya. Sekarang, Chu Xingyun tidak hanya memberinya rasa hormat yang cukup, tetapi juga memberinya status tertinggi. Meskipun sebagai lengan, dia harus menerapkan pemikiran pemimpin, tetapi seperti yang dikatakan Chu Xingyun, dalam hal status tidak ada perbedaan antara dataran tinggi. Anda tidak dapat mengatakan bahwa kepala adalah satu tingkat lebih tinggi dari lengan, tetapi pembagian kerja berbeda. Melihat Ratu Iblis, Chu Xingyun berkata. Sebagai lengan, ketika Anda memiliki pertemuan di masa depan, Anda dan Kaisar Abyssal dapat dipisahkan di sisi kiri dan kanan saya, alih-alih duduk di sini. Mengangguk lagi dan lagi, Ratu Iblis menyeka air mata dari wajahnya. Yang disebut rahmat mengetahui pertemuan tidak lebih dari itu. Pada saat ini, bahkan jika Chu Xingyun meninggal, dia bisa menertawakan Jiu Quan. Mengangkat kepalanya, Chu Xingyun memandangi ke-3000 petugas wanita dan berkata dengan serius, klan iblis adalah lenganku, dan kamu setara dengan jari.
Hanya ketika semua orang bersatu bersama-sama, kekuatan tak terbatas meledak. Mengikuti kata-kata Chu Xingyun, 3.000 petugas wanita berdiri pada saat yang sama dan menatap Chu Xingyun dengan penuh semangat. Menurut status Chu Xingyun saat ini, semua kata dan perbuatannya mengikuti kata-katanya. Jangan berpikir bahwa Chu Xingyun hanya berbicara. Kata-katanya hari ini tidak hanya menetapkan status super tinggi dari klan iblis dan klan abis. Itu juga menetapkan posisi Ratu Iblis dan posisi terdepan dari 3.000 pejabat wanita. Ketika Chu Xingyun membuat komentar ini, struktur kekuatan seluruh klan iblis telah ditetapkan. Dipimpin oleh Ratu Iblis dan ditambah oleh 3.000 perwira wanita, membentuk puncak kekuatan keluarga iblis. Di antara mereka, Ratu Iblis telah menjadi eksistensi yang dapat mengimbangi Kaisar Abisal. Melihat kegembiraan dari 3.000 petugas wanita, Chu Xingyun juga menunjukkan senyum. Dalam pikiran Chu Xingyun, status iblis masih di atas jurang maut. Meskipun keluarga jurang memiliki kekuatan tempur yang kuat, keluarga iblis adalah dasar dari Chu Xingyun. Bahkan jika keluarga jurang hilang, ada jurang lain yang tidak tergantikan. Setan itu berbeda, mereka pintar dan pekerja keras. Yang paling penting adalah bahwa meskipun mereka kecil, kebijaksanaan mereka tidak kecil. Secara keseluruhan, mereka bahkan lebih pintar daripada manusia. Setelah klan iblis dapat sepenuhnya menguasai jalan rune, dan mengembangkan jalan rune, masa depan balap iblis akan tak terhindarkan. Meskipun dalam hal kekuatan individu, iblis tidak pernah cukup untuk diandalkan. Namun, teknologi rune sudah cukup untuk mendukung tulang punggung klan iblis. 3.000 perwira wanita adalah Kaisar Abisal, menggunakan kekuatan Kaisar, ia memilih gadis iblis terpintar dari 1 miliar iblis. Kaisar Abisal Zun, yang mencapai Kaisar Zun dengan kekuatan spiritual, juga mengandalkan kekuatan spiritual untuk memimpin ribuan pasukan. Oleh karena itu, di bawah pemindaian kekuatan spiritual, jelas siapa yang pintar dan siapa yang bodoh. Kaisar Abisal tahu betul bahwa dia tidak membutuhkan iblis-iblis ini untuk memperjuangkannya, dia hanya membutuhkan 3.000 perwira perempuan ini untuk mengelola iblis dan menumbuhkan semak-semak agar jurang maut mendapatkan makanan. Kebijaksanaan adalah hal yang paling penting, hanya orang pintar yang bisa mengatur klan iblis, jadi. Termasuk Ratu Iblis, kebijaksanaan 3.000 perwira wanita ini pasti tidak perlu dipertanyakan. Hari ini, kebijaksanaan 3.000 pejabat wanita ini banyak membantu Chu Xingyun. Setelah brainstorming, semua jenis tingkah dan ide telah dikeluarkan. Meskipun mereka belum diverifikasi secara eksperimental, Chu Xingyun tahu bahwa itu layak setelah sedikit alasan. Bersemangat, Chu Xingyun jarang mengeluarkan empulur es dan setiap orang menuangkan secangkir kecil sebagai hadiah untuk semua orang. Jangan melihat kenyataan bahwa ada 3.000 orang di sini, tetapi keluarga iblis terlalu kecil. Bagi Chu Xingyun, ini hanya sebuah cangkir kecil untuk satu orang, tetapi untuk keluarga iblis, itu adalah panci besar. Minum es batu, semua orang mengadakan diskusi panas, seminar dibuka selama 9 hari 9 malam. Selama 9 hari penuh, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tidur, semua orang menggunakan otak mereka terus-menerus mengubah desain sebelumnya, dan berjuang untuk keunggulan. Dalam waktu yang biasa, bahkan prajurit Nirvana tidak mungkin tidur selama 9 hari dan 9 malam, tetapi masih memiliki semangat yang kuat, tetapi anggur es bubur membuat segalanya menjadi mungkin. Akhirnya, ketika 9 hari 9 malam berlalu, sebuah panah baru dirancang. Meskipun belum diproduksi secara massal, sudah pasti sepotong kue untuk Chu Xingyun untuk membuat beberapa untuk pengujian. Di bawah perintah Chu Xingyun, Kaisar Abisal mengirim pasukan untuk mengirim sejumlah besar Jianzhou, dan Ratu Iblis juga mengirim banyak bahan. Menurut gambar desain akhir, Chu Xingyun dengan cepat memperbaiki panah. Yang pertama adalah panah emas tajam ledakan. Dengan modifikasi semua orang, jangkauan, kecepatan, dan penetrasi panah emas tajam ledakan telah meningkat secara signifikan. Lagi pula, dengan pertahanan Sirius bersayap 2, selama ditembus pada dasarnya sulit ditembus, pada dasarnya sulit. Selamat. Sirius bersayap ganda hampir tidak memiliki baju besi. Begitu ditembak, ia kehilangan kemampuan terbangnya dan jatuh langsung dari ketinggian beberapa ratus meter. Bahkan jika tidak mati, ia harus setengah cacat. Para penjaga pasukan panah dan panah dapat dengan mudah dipenggal.
Karena itu, ledakan panah tajam ini tidak benar-benar mengejar penembakan, dan dapat membunuh Sirius bersayap dua dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk terbang, itu sudah setara dengan membunuh pihak lain. Setelah laju tembakan dan penetrasi diperkuat, jaraknya diperpanjang hingga jarak beberapa kilometer, yang terlalu penting bagi pemanah. Kecepatan tembakan dan jaraknya adalah umur pemanah. Setelah perbaikan, ledakan rune emas tajam telah sangat berbeda. Ini bukan lagi versi yang disederhanakan sebelumnya, tetapi versi lengkap, ledakan nyata rune emas tajam. Dibandingkan dengan versi sederhana dari panah emas ledakan tajam, versi baru panah emas ledakan tajam lebih canggih dan lebih sulit untuk diproduksi, tetapi data telah gila ditingkatkan. Gandakan laju tembakan, gandakan penetrasi, perpanjang jangkauan hingga kilometer, dan kinerja keseluruhan telah meningkat sebanyak 3 kali. Setelah transformasi panah emas tajam ledakan, langkah berikutnya adalah menghasilkan sub panah-panah emas tajam ledakan. Ambil tabung bambu dengan ketebalan dan panjang ibu jari, diukir dengan rune api merah di permukaannya. Tabung bambu diisi dengan pasir besi, dan dinding bagian dalamnya bertatahkan sepotong batu roh, dan di sekitar batu roh ada sebuah ledakan yang kuat. Sebuah alur diukir di dinding luar tabung bambu, yang dapat digunakan untuk menanamkan panah emas tajam ledakan di alur, hanya perlu menekannya dengan ringan, alur itu dapat terjebak pada poros panah. Gudang. Setelah mengambil busur pertempuran, Chu Xingyun mengambil panah yang baru dibuat dengan tabung bambu diikat padanya. Di bawah busur dan panah, Chu Xingyun menembakkan panah. Dalam suara tajam memecahkan langit, panah langsung berubah menjadi cahaya keemasan, dan dalam sekejap mata, mereka mencapai ketinggian ratusan meter jauhnya. Meskipun panah tajam angin ledakan meningkat, jangkauannya dapat mencapai jarak hingga kilometer, tetapi setelah mengikat tabung bambu, kecepatannya, penetrasi, dan jangkauannya sangat berkurang. Melihat panah di udara, semua perwira wanita magis mengepalkan tangan mereka dengan gugup. Panah kecil ini, tetapi 3.000 petugas wanita ajaib, butuh 9 hari dan 9 malam untuk mendesainnya. Jika kekuatannya tidak seperti yang Anda pikirkan, itu akan sangat disayangkan. Akhirnya, di bawah tatapan 3.000 perwira wanita, ledakan panah emas yang tajam hancur ke langit. Dengan disintegrasi panah, tabung bambu yang menempel di poros panah jatuh dan berbalik, satu ujung tabung bambu menunjuk ke tanah. Ga! Dengan suara siulan yang aneh, tabung bambu menuju ujung langit, menyemburkan lidah api, melesat ke tanah dengan jeritan meratap. Melihat adegan ini, semua perwira wanita magis tidak bisa membantu tetapi bersorak. Jelas. Panah tingkat kedua berhasil diluncurkan, dan rune api merah juga secara resmi terinspirasi. Lidah menyala yang disemprotkan di ujung tabung bambu persis adalah efek dari Qian rune. Di bawah dorongan Qian, panah berubah menjadi tenda merah dan menukik ke tanah. Akhirnya, anak panah jatuh di atas batu di kejauhan dan meledak dengan dampak kekerasan. Dalam ledakan dahsyat itu, semburan suara gemerisik seperti tetesan air hujan membuat semua perwira wanita magis bersemangat, dan pemandangan itu penuh dengan sukacita. Chu Xingyun tidak terburu-buru untuk bahagia. Meskipun seluruh proses peluncuran sangat lancar, kekuatan spesifik harus diperiksa dengan cermat sebelum pergi ke batu. Terburu-buru hingga beberapa ratus meter jauhnya, di samping batu besar, perhatikan baik-baik, permukaan batu yang semula rata dan rata sekarang sangat berbintik-bintik. Lekukan sebesar kepalan tersebar di permukaan batu, di tanah di sekitar batu, puluhan batu seperti tamparan dijatuhkan. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa lagi menahan kejutan di dalam hatinya. Setelah Qian rune dirangsang, di dalam tabung bambu, ledakan sengit berbunyi dengan batu roh kelas 1 saat inti telah dibuka. Setelah tabung bambu mengalami dampak kekerasan itu akan langsung bersemangat. Rune ledakan sengit, seperti namanya, adalah rune yang akan menghasilkan ledakan kekerasan. Ketika ditumpangkan dengan api merah, itu akan menghasilkan ledakan kekerasan. Pasir besi di tabung bambu akan tersebar dan merusak target sekitarnya. Melihat permukaan batu, lubang dalam ukuran kepalan tangan orang dewasa, Chu Xingyun bersemangat dan tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Jika ini jatuh ke dalam barisan tentara Sirius, maka dalam radius 10 meter, saya ingin memiliki prajurit Sirius berdiri, bahkan jika itu tidak mati, itu pasti akan ditutupi dengan memar, tidak jauh dari kematian. Di tengah-tengah kegembiraan, Ratu Iblis juga tiba di tempat kejadian setelah memeriksa kekuatan ledakan sengit Qian, dia mengerutkan kening. Oke kakak, terima kasih.